Dunia sepak bola sedang tidak baik-baik saja. Piala Dunia 2026 yang seharusnya menjadi pesta terbesar umat manusia, justru dibayangi kegelisahan, ketidakpastian, dan krisis global yang terus membesar. FIFA mulai berpikir ulang, bukan karena keinginan, tapi karena keadaan. Amerika Serikat, yang digadang-gadang sebagai pusat perayaan Piala Dunia, kini menghadapi tantangan besar yang tak bisa diabaikan. Keamanan, stabilitas, hingga tekanan geopolitik menjadi sorotan dunia. Dan di tengah keguncangan global itu, satu nama perlahan muncul ke permukaan. Indonesia, Erick Thohir, rapat FIFA, bendera Indonesia. Ketua Umum PSSI akhirnya angkat bicara. Dengan nada tegas, tenang, dan penuh kehormatan. Indonesia tidak meminta, Indonesia tidak memaksa, tapi jika dunia membutuhkan, Indonesia hadir. Pernyataan ini bukan kalimat biasa. Ini adalah pesan diplomatik yang sangat kuat. Indonesia tidak sedang melobi, tidak sedang mengemis, tidak sedang mencari panggung. Indonesia menunggu kepercayaan. Dan jika FIFA percaya, Indonesia siap memikul tanggung jawab sebesar Piala Dunia. Isu Indonesia sebagai opsi darurat bukan muncul dari media lokal semata. Diskusi ini mulai terdengar di lingkaran global. Kenapa Indonesia? Infrastruktur terus berkembang, pengalaman menggelar event internasional, dukungan pemerintah penuh. Antusiasme sepak bola yang luar biasa. Posisi strategis di Asia. Indonesia bukan negara kecil dalam sepak bola dunia. Indonesia adalah pasar besar, energi besar, dan potensi besar. FIFA tidak melihat Indonesia sebagai pengganti sembarangan. Indonesia dipertimbangkan karena siap secara mental dan struktural. Sikap Indonesia sangat jelas. Tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan, tidak ada ambisi berlebihan. Justru disitulah kekuatan Indonesia. Ketua Umum PSSI menegaskan, Indonesia tidak ingin mencederai sportivitas global. Indonesia hanya ingin hadir jika memang dibutuhkan. Ini bukan soal gengsi, ini soal tanggung jawab kepada dunia. Dan dunia mulai melihat Indonesia sebagai negara yang dewasa dalam sepak bola. Bicara soal Piala Dunia, tidak bisa dilepaskan dari tim nasional. Dan Indonesia saat ini sedang memasuki era baru. Garuda dimulai. Bukan hanya di level federasi, tapi juga di ruang ganti. Mentalitas berubah, target berubah, standar berubah. Indonesia tidak lagi puas sekadar ikut serta. Indonesia ingin bersaing. Masuklah satu sosok penting, John Hartman. Pelatih yang dikenal sebagai pembangun mental. Pelatih yang mengubah tim biasa menjadi penantang dunia. Hartman tidak menjanjikan mimpi kosong. Dia menjanjikan kerja keras, disiplin, dan keberanian. Di tangannya, pemain dipilih karena mental, bukan nama. Tidak ada zona nyaman, semua harus siap tempur. Inilah filosofi yang dibutuhkan Indonesia. Bayangkan satu hal, jika dunia benar-benar membutuhkan Indonesia. Jika FIFA benar-benar memberi kepercayaan. Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah. Indonesia menjadi simbol harapan baru sepak bola dunia. Bukan negara adidaya, bukan raksasa lama, tapi negara dengan semangat, tanggung jawab, dan tekad. Pertanyaannya sekarang bukan, apakah Indonesia layak? Tapi, apakah dunia siap mempercayai Indonesia? Karena satu hal sudah pasti. Indonesia tidak meminta, Indonesia tidak memaksa, tapi jika dunia membutuhkan, Indonesia hadir, dan di bawah era baru Garuda, di tangan pelatih John Hartman. Sejarah bukan lagi mimpi, sejarah sedang menunggu waktunya. Satu momen, satu keputusan besar, dan satu nama yang kini menjadi harapan baru sepak bola Indonesia. Hari ini, tim nasional Indonesia memasuki babak yang benar-benar berbeda. Bukan sekadar pergantian pelatih, tapi perubahan arah sejarah. John Hartman bukan pelatih biasa. Dia dikenal dunia sebagai arsitek kebangkitan. Pelatih yang membawa Kanada dari tim pelengkap, menjadi kekuatan yang disegani. Dari tak diperhitungkan, menjadi peserta Piala Dunia. Hartman dikenal bukan karena taktik rumit, tapi karena satu hal penting, mental juara. Dan kini, Indonesia mempercayakan masa depan Garuda kepadanya. Keputusan ini bukan kebetulan. PSSI mencari pelatih yang tidak hanya mengerti sepak bola, tapi mengerti karakter bangsa. Hartman datang dengan filosofi tegas. Tidak ada pemain besar, tidak ada nama istimewa, semua dinilai dari mental dan kerja keras.
Indonesia tidak lagi ingin sekadar tampil baik. Indonesia ingin mengejutkan dunia. Perubahan pertama Hertman bukan di papan taktik, tapi di kepala pemain. Disiplin ditingkatkan, standar dinaikkan, zona nyaman dihapuskan. Setiap pemain dituntut siap tempur, siap ditekan, siap menang. Inilah yang selama ini hilang. Mental bertarung di level dunia. Target Hertman jelas. Tahun 2024 sampai tahun 2025. Membangun fondasi, mental, dan karakter. 2025. Menghadapi lawan kuat tanpa rasa takut. 2026. Indonesia tidak datang sebagai penggembira. Indonesia datang untuk memberi kejutan. Bukan mimpi kosong, tapi rencana yang disusun dengan disiplin. Media asing mulai bertanya, apa yang sedang dibangun Indonesia? Negara-negara rival mulai memperhatikan, karena Indonesia berubah. Dalam diam, dengan Hertman, Garuda tidak lagi menunduk. Garuda belajar menatap mata lawan. Kedatangan John Hertman bukan akhir cerita. Ini adalah awal dari timnas Indonesia yang berani bermimpi besar. Berani menantang dunia, berani mengejutkan 2026. Apakah dunia siap terkejut? Karena satu hal pasti, Indonesia sedang bersiap, dan Garuda akan terbang lebih tinggi dari sebelumnya.